اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaftahu alaina bi-rahmatihi wa yaj'alna lana ulama'a al-muhammadin. Amanallahu bi'adhi Allah wa yusiru inna tawabba bi'adina Zahraji abaina wa ajdadina wa hadina jadadina wa umum arwah muslimina wal muslimat mahfuzullah ila arwah al-mu'assisi awal mutabarrimin di hadzal majlis karena guru kami arwah ulama'ina wa syaikina bi muqaddimatihim wa bila ma'alim fi tafsir hadis Rasulullah subhanahu wa ta'ala yang ayat mana dan ulum fi darain al-diyatin wa hibarin wa amalina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yatina wa ghana wa yarhamna wa lana wa yaqdi jami'a hawaijina la hadin yahmil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin, pengurus serta jemaah Majelis Taklim al-Mu'allim Kiai Satri Hamdani, wabil khusus keluarga besar almarhum almarhum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 15 bulan Juni 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian kita dipraktikkan dan kita akan lanjutkan nanti dengan al-mahdi. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita yang diampuni serta ilmu yang kita tuntut, bisa ilmu yang bermanfaat. Saya baca di kita yang pertama, bukan salah hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad zakara syekh Abu
Abdurrahman Asyaiku Abu Abdurrahman Asyulaim wal Hafidu Abu Nu'aim al-Asfahani. Dua ulama ini meriwayatkan dari Yusuf bin Al-Husain Ar-Razi radhiyallahu anhu ajma'in. Qala siapa? Qala Yusuf bin Husain. Qala Yusuf bin Husain. Kata Yusuf bin Husain, Al-Ghani ba'dun nasi di kalamin. Al-Ghani ba'dun nasi di kalamin. Di ba'dun nasi sebagian orang, maksud sebagian ulama itu yang ulama Allah yang Allah pasti ulama lagi. Ba'dul ulama itu ya, sebagian ulama semasa saya, semasa masih hidup saya, Al-Ghani apa itu Al-Ghani ya? Apa itu Al-Ghani bertengkar atau ya menyerang saya gitu. Di kalamin, apa itu di kalamin menyerang saya dengan omongan. Jadi maksudnya apa yang saya lakukan tidak disetujui gitu. Menyerangkan tidak disetujui oleh sebagian ulama. Pokoknya apa itu bentuk serangan itu? Ketidaksetujuannya itu berbunyi gini, kata sebagian ulama pada saya. Ya, apa katanya? La tas istatoka jastadiku la tas tadriku murodaka min amalika illa antadubah. Ada sebagian ulama ya, waktu saya masih hidup itu mengatakan kepada saya, awalnya bentuk dan hutang, kamu nggak akan bisa mencapai murodaka, kamu nggak akan bisa mencapai maksud dan tujuan daripada amalmu. Jadi, ya, kalau orang ulama melakukan amal dengan tujuan supaya dekat sama Allah kan, supaya al-alimillah, supaya mengenal Allah itu ya. Nah, kata sebagian kawan-kawan saya, tujuan kamu itu nggak akan kamu bisa dapetin. Jadi itu dekat sama Allah, ma'rifatilah, nggak akan bisa ya. Illa antatulah, kecuali kalau kamu taubat dulu. Illa antatulah, kecuali kamu taubat dulu. Jadi anggapan orang di saya ini mungkin masih ada kotor, dengan mau menghadap Allah, mau dekat Allah, kamu nggak akan bisa mencapai maksud dan tujuanmu kecuali harus taubat. Fakultu, maka aku menjawab, kata Yusuf, aku jawab. Fakultu, aku berkata mujiban. Kalau keadaanku menjawab tadi saran daripada teman-teman ini. Apa kalau aku bilang, lau anak taubatan tatruku bagi, lau anak taubatan tatruku bagi, ma'alitulah, apa itu? Seandainya taubat itu mengetuk pintu, taubat itu mengetuk pintu rumahku, aku nggak akan izinin dia masuk. Seandainya itu taubat mengetuk pintu, saya nggak izinin masuk. Apalagi saya suruh sarannya taubat. Jadi taubat itu datang sendiri, ngetuk pintu, aku nggak izinin nggak izinin dia masuk. Apa maksudnya? Nah ini ala ani anjubiha metrobi, ala ani anjubiha metrobi. Aku nggak izin taubat itu masuk ke rumahku jika aku selamat dari azab Tuhanku karena berkat taubat. Seandainya dengan berkat taubat saya selamat dari azab Allah, niscaya saya nggak izinin taubat itu masuk ke rumah saya.
Saya mau dijauhin dari neraka, bukan mau dijauhin sama taubat. Saya mau dijauhin dari neraka langsung dari Allah yang jauhin saya. Nah, jadi kalau saya masih bertakluk dengan taubat, berarti saya belum murni. Saya belum murni, saya belum murni cinta sama Allah. Nah, itulah jawaban beliau. Jadi saya ini selamat dari azab Allah bukan karena apa? Bukan karena taubat, karena apa? Allah yang jauhin. Kenapa itu pakai saranan-saranan saya begini? Kan kalau seandainya kita mau dekat sama Allah, mau masuk surga, kita tobat dulu. Apa jawabannya? Gak usah saya datang dari taubat. Dia taubat datang ke rumah saya masih apa? Tidak terima. Kenapa? Dengan sebab dia datang saya taubat. Oh, nanti keyakinan saya sama Allah berkurang. Saya yakinnya apa? Sama taubat. Jadi saya ingin yang nyelamatin saya itu bukan apa? Bukan taubat. Nanti itu membuat keruh cinta saya sama Allah jadi keruh. Jadi saya ingin murni cinta sama Allah. Allah lah yang jauhin saya langsung, bukan dengan apa? Nah, ini kan omongannya orang lain. Orang dari model kita ini lah. Kalau saya nggak makan nggak hilang apa nih? Kan kalau itu gitu. Kalau itu makan, kalau makan kira-kira kita yakin nggak kalau nggak makan hilang apa? Yakin nggak? Ini orang kelas terinya, kelas kambing. Jadi kalau mau masuk surga taubat dulu berarti nggak sholat. Saya ini apa? Anak sama Allah. Nah, itu jawaban dia itu. Yusuf itu saya ulangi ibaratnya kalau anak taubat tatruku bagi ma'alimtunaha. Seandainya taubat untuk di rumah saya, dari saya nggak ingin taubat masuk. Apalagi saya nyari taubat. Ala-ani anjubiha min robi, ya supaya dengan sebab taubat saya selamat dari azab Tuhan saya. Itu taubat. Nah, sekarang ada lagi apa ini? Selain taubat, walau anna sirqa wal ikhlaso karena abdain. Kalau seandainya punya sifat sidik, punya sifat ikhlas, seandainya kedua sifat itu bagaikan dua hamba saya di milik saya, ya. Tapi itu saya berdua, Pak, gua nggak perlu sidik, nggak perlu sidik, nggak perlu berdua, ikhlas itu, berdua. Zuhdan ini supaya saya nggak perlu tuh sama sidik, nggak perlu apa, zuhud kan nggak perlu, ya. Ini ani ikut Allah fi ilmi ghaib. Seandainya saya ini tahu yang di sisi Allah, takdir Allah untuk diri saya ini. Seandainya ikut Allah fi syar'iyan. Yani ikut Allah fi ilmi ghaib sani dan makbulan. Seandainya saya tahu Allah takdirin saya ini apa? Allah ditakdirin saya ini orang yang akan masuk surga. Seandainya saya tahu Allah takdirin saya masuk surga, tetap saya beramal. Nah, kalau mau ini kita udah yakin masuk surga, bantah dulu. Untuk merasa itu. Seandainya saya tahu takdir Allah itu masanya saya masukin, saya tetap aja. Saya tetap apa? Taat. Sebab saya taat itu bukan karena mengharapkan, bukan karena takut apa kan? Nah, tuh saya ulangi ibaratnya apabila tadinya ya, nah ya ini apa? Nah, ibu itu Allah yang bersaikan makbulan lam atakolak pikiran itu tetap aja yang namanya larangan Allah saya yang berani langgar.
walaupun saya itu tahu bahwa saya pasti masuk surga. Kenapa masuk surganya? Karena saya ibadah sama Allah, ngejalanin perintahnya, jauhin larangannya, bukan lantaran saya takut sama aman neraka, bukan karena ini masuk surga. Wa ikuntu indahu syakian, makanya seandainya aku tahu di sisi Allah aku ditakdirin beda berarti orang yang syakian, orang yang celaka, mahduran di akhirat. Ya, lantus dimulai taubat. Saya nggak akan taubat. Kenapa? Apa? Emang saya senantiasa, jadi nggak pakai bertobat, senantiasa berbuat taat sama Allah. Lantus dimulai taubati wa ikhlasi wasiti. Jadi seandainya saya tahu di sisi Allah saya mau dimasuki neraka, taubat saya kalau tambah, amal saya kalau tambah. Emang dari dulu saya ibadat, kan kalau gitu itu masuk neraka. Baru dari dikata bersuraka, yang tadi kemarin dikata sholat, saya tahu kan? Sholat gitu. Nah kalau saya nggak perlu, emang dari dulu saya sholat tiap hari. Walaupun cantik saya sholat, Allah relanya Allah masukin saya ke surga, nggak apa-apa, demi untuk meraih cintanya Allah. Kalau memang Allah cinta saya suruh masuk neraka, saya mau. Ya, ini kan kelas apa namanya? Udah pasti. Baik. Wa inna Allaha khalaqani insanan bila amal wala syafi'in. Karena memang saya ini Allah ciptain saya insanan bila amal wala syafi'in. Bukan karena Allah yang terakhir saya nggak bisa jadi manusia. Karena ilai wahadani ini Allah telah menentukan saya agamanya. Al-Ladzi Allah binafsi, agama yang memang Allah redha. Allah telah cintai saya, Allah telah apa itu tadi? Menuntun saya sehingga saya memeluk agama yang Allah sendiri senangi. Terima kasih sama Allah. Jadi saya taatnya bukan karena ingin masuk surga, takut neraka. Memang saya cinta sama Allah sebagai tanda terima kasih Allah telah menciptakan saya dan telah menurunkan saya kepada agama yang benar. Wa ta'ala, kata beliau, Allah berfirman ini dalam Al-Quran, wa may yabtaghi khairul Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, siapa yang orang yang dia bertani khairul Islam dinan, orang yang mengeluh, orang yang mencari mengeluh agama selain agama Islam, maka Allah di akhirat nanti nggak akan terima. Wah fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah oleh karena itu, Pak Timadi ala fadlihi wa karomihi aulabi. Iktimani ala fadlihi, pegangan aku atas fadlillahi wa karomihi lebih utama daripada apa? Daripada amal gitu. Gitu. Daripada amal. Jadi saya iktiman saya bukan amal, tapi amal apa? Amal fadlullahi wa karomihi itu lebih afdal daripada perbuatan kan. Kalau kita kan iman kita perbuatan, andalan kita. Moga-moga aja dengan sebab saya taat sama Allah, Allah baik. Allah masukin saya ke surga yang lebih baik. Nah, jadi seakan-akan kalau ente beramal dengan sebab itu perhitungan, tahu perhitungan? Iya. Tahu perhitungan? Bukan gara-gara surga bukan gara-gara Allah selamatin dari neraka saya nggak mau beramal. Berarti kita itu beramal karena mengharapkan imbalan. Nah, kalau orang beramal mengharapkan imbalan berarti
cintanya itu nggak apa ya? Nggak tulus. Jadi lebih utama apa itu ini saya mengharapkan apa itu tadi fadlullah wa karomu daripada perbuatan kita. Ini kan emang Nabi sendiri yang bilang bahwa kita nggak akan masuk surga dengan amal kita, ya kan? Kita nggak akan masuk surga dengan amal. Ketika Nabi bersabda begitu, ada salah seorang sahabat bertanya, "Mana anda ya Rasulullah? Engkau pun begitu ya Rasulullah?" Iya benar. Ya, ini yang menjadi kontroversi. Sudah siap. Mulai dia mengatakan Rasulullah belum tentu masuk surga, geger. Karena kan sudah siap bilang Rasulullah sendiri belum tentu masuk surga, geger. Padahal benar itu. Kan ada kata Nabi kepada sahabat, kita ini nggak akan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Ada seorang berkata, Anda ya Rasulullah, iya. Saya juga gitu, kalau bukan karena rahmat Allah saya nggak masuk surga. Kata beliau, Rasulullah sendiri belum tentu masuk. Cuman yang dengar itu, ya, jadi kayak orang cari potong-potong. Tahu potong-potong. Kan ada orang ngelapor itu, balas krim. Potong-potong itu. Jadi kalau dari awalnya sih nggak melanggar gitu, kalau dipotong-potong, apa dipotong-potong? Yang didengar sama orang Rasulullah ini belum tentu masuk itu dong, dari awal. Kalau tulisannya ditulis dari awal, orang nggak protes. Malah Anda Rasulullah, iya. Nah itu, jadi Rasulullah belum tentu masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Kenapa? Karena yang membuat Rasulullah jadi orang terpilih siapa yang baik? Allah. Kalau bukan karena Allah kan kita bisa beramal. Siapa yang ngasih itu gerak? Semua yang dari Allah. Kalau seandainya Allah tinggalin kita, kita bisa nanti. Jadi semuanya itu kembali kepada Wallahi wa karomu. Itu lebih utama. Karena saya mengharap surga itu tampilan kaum ini daripada mengharap surga lantaran amal saya. Mimpi latina. Kenapa kita mengharap surga? Iktimat kita amal-amal menunjukkan bahwa kita ini makrifat kita masih kurang. Makrifat kita sama Allah yang karim. Allah itu karim, tidak cuma sebut-sebut orang. Allah karim, mukarim, Allah rahim, sebut-sebut orang. Tapi makrifat kita terhadap karimnya Allah masih sempurna. Karim, Allah karim. Baik. Al-Mutafawdil, Allah karim, Allah Mutafawdil, Allah yang limpahan karunia-Nya maha luas. Ini berarti kita belum memahami itu. Terus untuk aku berkata, ya, yang aku berkata, hal ini hikayah wa amsaluha rubama itu berimu sam'a man la haqiqata indahu min tariqil qaum. Ya, aku kata hal hikayah ini apa itu hikayah? Ya, nah, saya tidak saya beramal bukan karena mengharap apa surga. Kemungkinan bagi kita ini asing kedengaran gitu. Ya kan biasa kalau kita beramal ingin masuk neraka, ingin dijauhi dari neraka. Nah ini kita mau ngamal itu bukan karena takut neraka. Kata-kata ini masih asing didengar oleh siapa itu? Oleh orang kaum kayak model kita ini. Orang yang manlah hakikatan, orang yang tidak punya ilmu tasawuf mungkin omongan ini kedengarannya apa? Asing. Orang yang lah hakikatan tahu mentori ilmu dari orang ulama tasawuf. Payung kiru mana? Dia mengingkari mana kata-kata tadi. Walayak takidu, awal salimu, wayadai makomat dinamsi. Bahkan dia
dia ada yang mengaku kalau dia udah banyak foto, mengaku saya ini udah mencapai makom ini, makom itu menurut dia. Wakil halata ini mu'adiyatul bisolihina ila borwe wa qotol. Nah, kalau kita masih berkeyakinan seperti itu, nah ini bahaya. Nah, ini bahaya, nggak mungkin kita akan sampai ke mendekati Allah kalau memang iktimat kita ini masih sama-sama bukan iktimat sama dewa. Kalau ya Allah Subhanahu. Tapi bahaya, ada bahaya, kita nggak akan bisa mencapai maksud dan tujuan ingin dekat sama. Oleh karena itu, paliyat takilah. Jadi solusinya ittaqillah. Takutlah kamu Allah, takwalah kamu kepada Allah. Fattaqilah kita. Abdu laisa lahu basor. Apa itu laisa lahu basorun fi hadhihi qalimah. Jadi sebenarnya kata-kata ini masih asing bagi dia karena dia itu belum punya belum punya ibu. Toriko ini dia belum punya ilmu, makanya dengar kata-kata itu sangat asing. Ayutil madadana, dia mengingkari apa yang kita katakan tadi, yaitu beramal bukan lantaran ingin masuk surga. Saya kau pilih alasan bahwa makanya tadi itu saya ikhtiar, karena yang ikhtiar itu memang belum nanti, masih awam. Oleh karena masih awam, bukan saya yang diingkari. Sadang wal awliya, para sayyid tadi dan para wali-wali pun diingkari oleh mereka. Bukan hanya saya doang. Kenapa? Karena memang mereka belum ngerti. Belum sampai ilmunya. Wa bidzalika bu'ruhum Allah. Jadi kalau begitu mereka itu masih gaul. Awiyadani maqaman li nafsihi min ghairi ayyasalhara 'alaiha. Atau dia mengaku sudah sampai ke makom ya, tempatnya tinggi dengan sebab banyak amal min ghairi ayyasalhara, tanpa diperlihatkan ya. Wayatawassaku minha wa yazimuha bil mi'yaril ladzi nabanari. Dia melihat amalnya itu tanpa dia bayar, tanpa diyakini dan tanpa ditimbang. Dengan apa timbangannya? Dengan mi'yar, dengan apa? Timbangan, dengan patokan ladzi nabanari yang telah saya kasih tahu. Wa mahallu uluhi dzalika mimman lam yusafi maqamal bana anin nafsina. Artinya apa itu? Wa mahallu, tempat adanya ya, tempat adanya apa itu tadi? Ikhtiar tadi apa? Orang yang yusafi lam yusafi maqam, orang yang belum mencapai maqam mana? Kalau dia sudah mencapai maqam mana, dia nggak akan heran mendengar kata-kata itu. Oleh karena itu payah takibu hina izin masa fi Allah. Ini orang itu dia itu telah melakukan perbuatan yang membuat Allah murka. Karena iktimatnya bukan sama Allah, tapi iktimatnya sama apa? Sama amal. Wa yata'addahu lahu. Orang ini telah melanggar batas-batas Allah. Ini batas-batas Allah dalam ilmu tasawuf gitu. Bukan batas-batas Allah dalam ilmu fikih. Wahai ahli dzalika hujatan li nafsihi. Dia jadikan itu hujat buat apa? Dirinya walaupun badan. Padahal itu salah. Wa hadza babun minal jinni qasmai. Jadi kalau memang kita iktimat sama kita ini udah dicap sebagai apa itu? Jinni. Kalau jinni. Kalau dia jinni, dia orang yang sudah keluar dari akidah yang benar-benarnya apa? Jinni. Wal iyad billah.
minta Allah Ta'ala jauhin daripada apa? Zimmi. Nah itu tadi ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya, jadi orang yang dekat sama Allah seperti itulah ibadahnya murni, ikhlas semata-mata karena cinta sama Allah, bukan karena ingin dapat imbalan. Nah kalau orang yang beramal dengan imbalan berarti itu masih telah sabar. Walaupun itu memang yang dianjurkan dalam Quran. Kan sama Allah Ta'ala yang anjurin, ya kan Allah yang anjurin, ya. Kamu harus melakukan apa yang aku perintah. Misalnya aku akan paman apa? Aman takulan mawazinu hukum bahwa berisatin wa amaman kopat mawazinu kaumu. Emang Allah Ta'ala itu kan. Ya tapi itu terasa betul. Nah sobat, nanti kita belum cinta sama. Jadi harus kita tingkatkan kecintaan kita sama Allah. Baik, nah kemudian nanti ada tajwid namanya, ya sebagai supaya kita jangan etimat itu, etimat sama asal itu kita harus ngosongin diri kita. Apa itu tajwid? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita.